Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yabna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayat nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyah al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan juga salat isya insyaallah, jamaah pengajian yang tiang hormati dan muliakan, alhamdulillah le malam niki tiang kembali bersilaturahim bersama pelungguh dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi salah satu perintah, apa yang menjadi salah satu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Majelis kita malam ini dengan niat semata-mata mengharap sebanyak-banyaknya barokah, maka yang ingin mengajak pelungguh untuk membaca sebuah kitab yang sangat kecil yang berisikan tentang penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini yang ingin mengajak pelungguh untuk membaca tentang keutamaan ilmu dan juga ahli-ahli ilmu. Mudah-mudahan dengan berkah membaca hadis-hadis ini, Bapak Ibu yang tiang hormati dan muliakan, akan semakin besar, akan semakin kuat keinginan dalam diri tiang pelungguh masing-masing untuk suka bermajelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan nanti di dalam hadis yang tiang akan sampaikan bisa menjadi motivasi dan tambahan semangat bagi tiang, bagi pelungguh. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ngiring untuk membaca umul kitab Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'inat tabi'in, para ulama salaf, ulama khalaf, al-ulama warasatul anbiya, sampai dengan generasi pelungguh samiti yang mangkinan niki yang telah mengajarkan Islam. Wabil khusus kita membaca Fatihah kepada sahib daripada kitab ini, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita dari beliau-beliau semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Qala al-muhaddis rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babul awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud, ya ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu yang sebentar di majlis ilmu, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, la tamassu qalaman, engkau duduk di majlis ilmu dengan tidak memegang pulpen, tidak memegang atum, atau tidak memegang alat tulis apapun. Artinya tidak perlu menulis, hanya sekedar hadir mendengar. Marak pengiringan tiang mangkin. Wala taktubu harfan, dan engkau tidak menulis satu huruf. Khairul laka min itqi alfi raqabah, itu jauh lebih besar pahalanya daripada engkau memerdekakan seorang budak. Ia kebelik pahalan tegira ngaji Bapak Ibu. Dakak sak ndek tulak menulis. Sekedar perunggu hadir seperti ini saja tanpa menulis apa-apa. Karena memang pelungguh tidak bisa menulis umpama. Allah berikan kita pahala jauh lebih besar dari pahala orang memerdekakan budak, memerdekakan budak. Wa nadhruka ila wajhil alim, dan melihat wajah orang yang berilmu yang sedang mengajarkan ilmunya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan hormat, dengan pandangan ta'zim. Aneng tuan guru, aning ustaz, aning guru sak nyekan ngajahang, pelungguh serminang, pelungguh lihat wajah beliau-beliau itu dengan pandangan kasih sayang. Khairul laka min alfi parasin, itu jauh lebih baik daripada engkau mengeluarkan 1000 ekor kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau keluarkan 1000 ekor kuda itu digunakan berjihad, berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang suka hadir di majelis ilmu. Ya gambaran kebelik pahalan Bapak Ibu dengan sak girang hadir li majelis pengajian. Duduknya berpahala, memandang orang yang mengajarkan ilmu dengan pandangan kasih sayang, lain nilai pahalan Bapak Ibu. Wassalamuka alal alim, engkau mengucapkan salam kepada orang alim. Apakah itu namanya ustaz, apakah itu namanya tuan guru. Ucapan salam itu juga pelungguh sampaikan dengan niat untuk memuliakan. Niat kita memuliakan orang berilmu. Ketemu pelungguh sama ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ketemu pelungguh sama tuan guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelungguh lakukan dengan niat untuk memuliakan.
menghormati orang yang berilmu itu. Khairul laka min ibadati alpisana. Pahala pelungguh mengucapkan salam tadi kepada ahli ilmu jauh lebih besar daripada pahala orang melakukan ibadah 1000 tahun. Marak niki bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, penjelasan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pelungguh samitiang ini punya semangat yang makin besar di dalam melakukan majelis ilmu. Pelungguh memiliki semangat yang tetap hidup untuk selalu mengadakan majelis-majelis ta'lim, melakukan apa yang disebut dengan Al-Quran, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan apa yang baginda Nabi jelaskan tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada tiang, memberikannya kepada pelungguh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun mutawarriun. Sebutan orang-orang yang berilmu itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu macam-macam. Arak teparan aran alim, arak teparan aran faqih, arak teparan aran ulama, arak teparan aran fuqaha. Panggilan-panggilan ini atau sebutan-sebutan niki Bapak Ibu itu tergantung dari kondisi keilmuan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang Allah berikan titipan ilmu, yang Allah berikan amanah ilmu kepadanya. Yang pertama, orang yang berilmu itu disebut dengan sebutan alim, pakai ain, bukan pakai hamzah Bapak Ibu. Alim. Lamun kena alim jauh beda arti. Lamun kena alim kadu hamzah pedih, sakit artinya. Makanya dalam Al-Quran azabun alim kadu hamzah, azab yang pedih. Tapi kalau alim pakai ain, itu artinya orang yang berilmu dengan sak bedue pengetahuan. Siapa orang yang disebut dengan alim? Kata ulama, alim itu adalah kullu manittasafa bil ilmi walau kana mubtadi'an fit talab. Kata ulama, saaran dengan alim niki adalah kullu manittasafa bil ilmi, semua orang yang berilmu lalu kemudian dia mensifati dirinya dengan ilmu itu. Makna mensifati dirinya entan sa nenao, entan seara ilmu Bapak Ibu amalang lek dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun mungkin ilmu yang dia miliki tidak banyak, den luwe ja ilmu ni kira sekedik, sekedar ketahuan nih kanggo nendek kanggo. Dia hanya tahu mungkin sembayang nu wajib gawe neken den bani naleang, minum khamr itu ndek kanggo ndek bani gawe, ya sebatas itu. Tapi dia amalkan pengetahuannya itu Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang seperti itu ndek salah parane dengan aran alim, ndak salah. Bahkan ulama mengatakan walau kana mubtadi'an fit talab, walaupun dia dengan bersifat
isi ilmu nu dia baru mulai belajar. Baru entama lek madrasah aliyah umpama. Baru entama lek madrasah aliyah. Atau dia baru masuk di ma'had. Tapi entan sak ngaji le aliyah, entan sak ngaji le ma'had, betul-betul dia jaga kehormatannya sebagai seorang penuntut ilmu. Adabnya dia jaga, akhlaknya dia jaga. Maka tidak salah sekali lagi Bapak Ibu kita menyebut orang yang seperti itu dengan sebutan alim walaupun ilmunya belum begitu tinggi, karena dia mampu mengamalkannya Bapak Ibu. Jadi dak sekedi penau tiang, penau pelunggu sami lagu mudah-mudahan Bapak Ibu nggih berkat bimbingan taufik hidayah dari Allah tiang pelungguh bisa mengamalkannya. Karena inti dari kemanfaatan ilmu searak lek tiang searak lek pelungguh ada pada sejauh mana tiang pelungguh bisa mengamalkan ilmu itu. Sejauh mana tiang pelungguh bisa mengamalkan. Nah, kemudian ada juga orang yang berilmu itu disebut dengan sebutan faqih. Nah, kalau yang sebutannya sebutan faqih ini memang tingkat keilmuannya memang cukup dalam atau cukup tinggi kaitannya dengan pemahaman keagamaan. Al-faqih itu dalam bahasa lain bimakna al-fahmu. Al-fiqhu bimakna al-fahmu. Orang yang disebut faqih adalah orang yang paham. Paham di sini maknanya dia mengetahui permasalahan tentang satu persoalan itu secara lengkap. Kalau dia memahami kaitannya tentang sholat umpama, jadi lengkap dia tahu. Dia tahu namanya syarat wajib, dia tahu namanya syarat sah, dia tahu namanya rukun, dia tahu namanya sunat, dia tahu namanya hal-hal yang membatalkan dengan segala tetek bengeknya. Dia tahu namanya rukun panjang, rukun pendek, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Dia tahu sunat ab'ad, sunat hayat. Jadi dia pahami betul. Itu namanya al-faqih. Dia mengetahui tentang sesuatu di dalam agama itu secara sempurna, secara sempurna. Itu namanya faqih. Apalagi kalau mengetahui banyak hal di dalam agama secara lengkap. Dia tahu di samping sholat dia juga paham puasa. Di samping persoalan-persoalan ibadah, ubudiyah, dia juga paham tentang persoalan-persoalan muamalah. Dia paham betul. Nah, dengan sak marak niki, ya teparan aran faqih. Ya teparan aran faqih. Nah, faqihun wahidun. Orang-orang yang punya ilmu agama, kepahaman yang cukup dalam terhadap agama, wahidun, satu orang, mutawarri'un. Mutawarri'un maknanya mutakallib bitarkil maharim. Lalu kemudian ada sifat tindih pada dirinya. Mutawarri' itu kalau bahasa tiang pelungguh itu tindih. Ada juga bahasa lainnya namanya warok. Kalau pelungguh tidak paham dengan bahasa tindih, cara jamak-jamak, tahu nia jauh diri sesuai keilmuan. Dia berilmu, lalu kemudian dia bisa membawa ilmunya dalam kehidupannya. Nih namanya mutawarri. Dia jaga adabnya. Dia tahu apa
kanggolek dengan lagu ndik kanggolek nia. Ya, karena namanya orang yang berilmu itu ada juga konsekuensinya Bapak Ibu. Kanggolek dengan lain lagu belum tentu kanggolek nia. Ini konsekuensinya. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Ampura. Memang makan di mana-mana kan tidak apa-apa Bapak Ibu. Tebekelor le warung, tebekelor le apa rananu le pinggir-pinggir, tidak apa-apa. Lesehan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita lihat riwayat-riwayat ulama-ulama ahli hadis dulu, lagu lamun dengan sak teparan pakih, dengan sak teparan wah tinggi ilmu agama, ampung kendaitan bekelor le warung. Ini kan bare nih Tuan Guru ini kan. Yo, apa salahnya Tuan Guru makan di warung? Memang cuman itu tidak pas. Nah, ini memang konsekuensinya Bapak Ibu. Contoh sederhananya. Itu yang maksud tidak semua sak kanggolek dengan lain lalu kemudian kanggolek nia. Jadi kalau beliau itu betul-betul menjaga sifat waroknya, maka dia akan menghindari makan di warung, makan di sembarangan dan sebagainya. Itu contoh Bapak Ibu. Apalagi tadi kakan jagung sambil lampak. Yo, tiang pelungguh makan jagung jalan kan ya biasa. Baik. Lagu lamun usta tele kelor jagung sambil lampak. Orang akan melihat dengan pandangan yang berbeda. Kenapa? Orang melihat ilmunya. Orang melihat ilmunya. Jadi kalau yang betul-betul menjaga sifat mutawarri atau sifat warok, maka dia akan menjaga diri dari hal-hal seperti itu. Makanya kalau pelungguh umpama ngiring Tuan Guru umpama ke satu tempat, lalu kemudian pelungguh ingin ngajak Tuan Guru dahar, pilih-pilih. Jangan sembarangan pelungguh ngajak Tuan Guru dahar. Wah Tuan Guru dak sak kaput-kaputan. Mungkin nanti mai Tuan Guru umpama kalau pelungguh umpama ngiring Tuan Guru kemana. Jadi pelungguh pahami itu posisinya, hargai ilmunya, supaya beliau juga tidak berat menjaga sikap warok yang ada pada dirinya. Karena maraatur yang sak baru, tidak semua yang boleh pada orang itu boleh pada beliau dari segi kepantasan, dari segi kepantasan. Pelungguh kalau sholat tidak pakai topi kan tidak masalah. Ya karena memang pelungguh samiti yang jamaah laki kan itu wajib ngadu songkok. Cuman kan masalahnya adab. Agar sak tetu-tetu ruan sak menghadap desida Allah, makanya ketika kita sholat kita dianjurkan pakai topi. Kita dianjurkan pakai topi. Menggunakan topi lek nyekan sak nyolat niki ia teparan aran adab taneng desida Allah. Tapi satu ketika pelungguh ndak pakai topi sholat, dan memang sebaiknya ndak usah pelungguh pakai topi, daripada pelungguh pakai topi tapi topinya sabuk, apa bahasa ikat pinggang, ampuk sabuk bulat endah neno tepupu ya isi tali otak. Ndak usah pelungguh seperti itu, ndak usah. Arak jak lai endah kadang-kadang sak siang teh, tapi daun kelapa, gedang nyurno ya sambung-sambung no tali, marak dengan sak lalu nyomba besapu. Ndak usah pakai topi itu, ndak wajib. Cuman itu adab kita menghadapkan diri kita kepada Allah. Jadi lamun pelungguh kebetulan tidak bawa topi, ndak apa-apa pelungguh ndak pakai topi sholat. Pelungguh tidak pakai topi sholat ndak masalah.
Tapi nanti kalau orang yang menjadi ahli ilmu dilihat, ya beda kalau di tempat yang tidak dilihat. Kalau orang yang menjadi ahli ilmu lalu kemudian masyhur di tengah-tengah masyarakat beliau seperti itu, lalu kemudian disaksikan tidak pakai topi sholat, nah ini juga kan bisa menimbulkan pertanyaan yang macam-macam di masyarakat dan umat. Karena itu dilihat tidak pantas. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah, orang-orang yang paham agama dengan kepahaman yang dalam, satu orang dan bisa menjaga kemuliaan daripada ilmu yang Allah titipkan kepada beliau, asyaddu ala syaitan, itu jauh lebih ditakuti oleh setan, jauh ditakuti oleh setan, min alfi abidin, ketimbang 1000 orang yang menjadi ahli ibadah, mujtahidin jahilin, tetapi ahli ibadah itu adalah orang yang jahil. Jahil artinya dia melakukan ibadah tetapi tidak melakukannya dengan kepahaman ilmu. Dia melakukan ibadah karena mencontoh kepada orang. Dengan sak marak niki Bapak Ibu, lamun dengan sak taun nyuntu, lamun dengan sak taun bait contoh niki dengan sak kena, dengan sak tepat, orang berilmu bagus. Tapi kalau orang tempat dia mengambil contoh dalam beribadah itu pada kancania maksud yang padan tan sak bodoh, padan tan din paham, maka ini bahaya Bapak Ibu. Lalu kemudian ketika dia melihat orang itu, orang yang dia lihat cara melakukan sholatnya salah umpama, dengan sak taun bait contonu, dengan sak gawe sholat lagu ndek nara aran tumak ninah umpama, dengan sak sembayang girang becat-becat ndek nara aran tumak ninah. Kepada orang seperti itu dia melihat milu menuntan sembayang dengan cara tumak ninah, lah kan tidak sah. Sementara tumak ninah itu adalah salah satu rukun di dalam sholat. Teketuan sih dengan yo perembesi dan sembayang ndarak lo tumak ninah, beketuan malik kena aparan tumak ninah, aneh aparan tumak ninah. Padahal ampura wah toa sembayang lagoning keton dalam tumak ninah. Iya tahun sabit contoh lah kan parah. Nah ini pentingnya Bapak Ibu kita mengaji. Ini pentingnya kita mengaji supaya pengamalan keislaman kita ini jangan dari awal sampai seterusnya itu kelas kita hanya pada kelas taklid. Kan pengamalan keislaman tiang pelunggu selama ini kan namanya taklid. Berembe apa teparan naran taklid? Pokok tesak milu. Dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh tuan guru, dijelaskan oleh ustadz, seperti ini kita ibadah, seperti ini kita bermuamalah. Wah, iyan tante beramal. Dengan kadang kita tidak paham dasarnya apa, dalilnya bagaimana. Ia aran bertaklid. Tetapi bertaklid itu boleh. Kanggu Bapak Ibu kita bertaklid, tidak apa-apa, boleh kita bertaklid. Nah tapi Bapak Ibu, agar nilai daripada ibadah kita itu ada peningkatan pahalanya, ada peningkatan nilai ibadah yang kita lakukan di sisi Allah, maka marilah kita berikhtiar meningkatkan kelas kita yang dari taklid menjadi ittiba, ya,
taklid menjadi ittiba. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Ikut dalam sebuah pengamalan ajaran keislaman dengan mengetahui apa dalilnya, apa dasarnya. Kembe ampok lek dalam rukun uduk nu wajib berniat. Kembe lek nyekan sak solat nu wajib berniat. Kembe ampok lek nyekan sak puasa nu wajib berniat. Jadi penting kita tahu Bapak Ibu, apa dasarnya. Oh, karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Desida Nabi ajah tiang pelungguh lamun sak begawean solah-solah entan pasang niat. Karena tujuan solah-solah entan pasang niat, maka ulama kita Imam Syafi'i mengajarkan jangan tidak berniat ketika berwudu, jangan tidak berniat ketika melakukan mandi janabah, jangan tidak berniat ketika sholat, jangan tidak berniat ketika puasa. Kalau kita tidak berniat kepada ibadah-ibadah mahdhah seperti itu, ndek nesah ibadah pelungguh. Kita tahu dasarnya apa. Karena memang Nabi ajarkan beribadah itu kita harus pasang niat dengan baik. Begitu pula amaliyah-amaliyah yang lain. Kenapa di dalam wudu itu kita wajib basuh muka? Kenapa kita wajib basuh tangan? Kenapa kita wajib usap kepala? Kenapa kita wajib basuh kaki? Penting kita tahu dasarnya Bapak Ibu. Oh, karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan wudu itu seperti apa. Pagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bay. Yaunin desida Allah lihat dalam Al-Quran. Makanya karena Allah menyatakan demikian dalam Al-Quran, makanya rukun wudu itu setelah kita berniat kita wajib basuh muka. Setelah kita basuh muka, kita wajib basuh tangan. Basuh tangannya pun juga dijelaskan oleh Al-Quran. Ilal marafiq unin, sampai dengan siku. Disebutkan dalam Al-Quran. Setelah kita membasuh tangan, Quran juga menyatakan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Usap, bukan dibasuh, tapi diusap. Dendek pelinggih de abot-abot nih. Kadang-kadang dengan ngusap kepala pokok sak sentuh-sentuh. Ndek ngusap begomet. Tapi pesan pelungguh begomet? Bukan begomet, tapi diusap. Wamsahu itu maknanya usaplah. Itu pentingnya kita paham Bapak Ibu. Sehingga cara kita melakukan ibadah itu tidak asal-asalan. Iya, kalau yang dia gomet itu kepalanya di sini. Tapi kalau yang dia gomet itu ini, ndek nesah. Karena ini bukan kepala, ini muka. Iya doang pemeni. Bagaimana wudunya sah? Yang dia usap bukan kepalanya, yang dia usap mukanya. Yuk, pira-pira kali pelungguh nyolat no, kalau wudu kita ndak sah, ya ndak ada artinya. Ini pentingnya kita bermajelis ilmu Bapak Ibu. Pentingnya kita bermajelis ilmu. Usap kepala. Kepala itu mulai dari sini Bapak Ibu. Tapi kita diajarin oleh ulama, ya janganlah membatasinya hanya di sini. Usap sampai ke belakang. Bila perlu kita menggunakan dua tangan kita. Supaya usapan kepala ketika kita berwudu itu menjadi sempurna. Usapan kepala ketika kita berwudu itu menjadi sempurna. Dan kata ulama ahli hikmah Bapak Ibu, mengusap dengan cara seperti ini kepala kita
Ulama ahli hikmah ajarkan kita seperti itu mengusap. Untuk apa Bapak Ibu? Agar nanti di hari kiamat, ketika kita berada di padang mahsyar, saat matahari didekatkan dengan kepala pelunggu, niki jelo niki mungkin kan ada di langit keempat, kata ulama. Minggu sajulu doang untuk berirap teli harap pira jelo jaga, makin berirap panas maling. Padahal matahari ini di langit keempat sekarang, kata ulama. Lema lek jelo kiamat Bapak Ibu, matahari ini bukan lagi di langit keempat, dia berada di atas kepala tiang pelunggu. Sebagai penduduk mahsyar itu jaraknya hanya 4 hasta, kata ulama. 4 hasta itu ya kurang lebih 2 kali panjangnya tangan orang yang panjang nih, sama ton tiang Pak Mahalin. Muniman tiang jangan cocok pun tak lalu so. Dia urut tiak jadi ukuran nih. Sak bilu-bilu nih marah sama ton tiang nih. Itu ukurannya 2 kali tangannya orang yang dewasa, itu namanya 4 hasta. Begitu dekatnya matahari dengan kepala kita. Dan matahari di hari kiamat Bapak Ibu, Allah mencabut satu sifat dari matahari itu di hari kiamat. Sifat yang Allah cabut dari matahari itu adalah sifat menyinari. Jadi jelo kiamat nu lema gelap Bapak Ibu. Apa bahasa Belugu gelap? Peteng. Peteng jelo kiamat nu. Jadi tidak ada sinar dari matahari, karena sinar matahari dicabut oleh Allah. Tapi panasnya matahari tidak dicabut oleh Allah. Yang dicabut hanya sinarnya, tapi panasnya tidak dicabut oleh Allah. Karena itu orang-orang di padang mahsyar itu macam-macam Bapak Ibu. Arak dengan sak ngonong atau ngatang bahasan tete Ustaz. Sa anu le aien. Ngonong le useng, le daur, le keringat. Saking besarnya keringatnya disebabkan karena matahari didekatkan di kepalanya. Jadi dia ngonong di keringatnya. Tapi bagi orang-orang yang berwudu Bapak Ibu, lalu kemudian setiap dia mengusap kepalanya dengan sempurna, sempurna dia usap, maka usapan yang sempurna seperti itu, kata ulama ahli hikmah, itu yang akan menolak panasnya matahari di hari kiamat, sehingga dia tidak merasakan panas walaupun matahari didekatkan di atas kepalanya, karena panasnya matahari sudah tertolak dengan sinar dari usapan kepala setiap dia wudu yang dia lakukan dengan sempurna. Karena itu tiang pelunggu jangan takut-takut atau malas-malas mengusap kepala dengan usapan yang sempurna ketika kita berwudu, agar ada yang menjadi penolak panasnya matahari nanti di hari kiamat. Lamun dengan sak begomet-gomet mara atur tiang sak baru iya wan sak santer useng lema karena tidak ada sinar di kepalanya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau tidak dijelaskan oleh ulama-ulama kepada tiang pelunggu seperti ini, maka kita tidak memahaminya. Maka kita diajarkan oleh Allah agar selalu memuliakan atau mentakzim ulama, karena bukan hanya agama ini sampai kepada kita karena jasanya ulama, tetapi di samping agama ini sampai kepada kita, tiang pelungguh juga bisa memahami agama ini dengan benar. Tiang pelungguh juga bisa mengamalkan agama ini dengan benar.
itu juga jasanya para ulama, jasanya para ulama. Niki bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'alal 'abid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu atau keutamaan orang yang menjadi ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tetapi tidak memahami cara melaksanakan ibadahnya. Kapadlil qamari lailatal badri, itu sebagaimana perbandingan antara bulan malam tanggal 14 atau malam tanggal 15 ala sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang. Belean be Bapak Ibu, bulan atau bintang? Bulan. Bulan ketika bulan purnama kelihatan sempurna bundarnya, dan dia lebih besar daripada bintang-bintang. Nah, bulan yang sempurna itu perumpamaan orang ahli ilmu. Sementara bintang-bintang yang kecil kelihatan memang, tapi sinarnya tidak begitu besar. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang menjadi ahli ibadah. Perumpamaan daripada orang-orang yang menjadi ahli ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam manin taqala, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manin taqala, barang siapa yang berpindah atau menggerakkan dirinya, berjalan, melangkah, liyata'allama ilman, tujuannya untuk belajar ilmu, atau marak pengiringan tiang niki lungguh menggerakkan kaki dari rumah masing-masing, di samping datang untuk melakukan sholat berjamaah, pelungguh juga berniat untuk menuntut ilmu, maka ghafara lahu qabla ayyahtu, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni dosa pelungguh sebelum pelungguh bergerak atau sebelum pelungguh terjadi melakukan kekhilapan atau kekeliruan. Ini keutamaan orang di dalam menuntut ilmu. Dengan niat tentu Bapak Ibu, di dalam kita bermajelis ilmu atau menuntut ilmu seperti ini, hati kita tetap kita jaga Bapak Ibu, semata-mata mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelungguh hadir di majelis ini mencari keridhaan Allah sebagai bentuk ikhtiar untuk terus memperbaiki bagaimana cara kita melaksanakan kewajiban, apakah itu namanya ibadah ataupun muamalah. Yang mengajarkan ilmu juga terus menjaga niat hanya mencari keridhaan Allah, maka yang seperti itu, langkah kaki tiang, langkah kaki pelungguh, itu akan menyebabkan Allah mengampuni dosa di setiap langkah. Le selapu jempang teniki, itu semuanya menggugurkan dosa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Udah ada isya Ustaz ya? Udah ada isya? Ya. Karena tiang diformasikan karena ada kegiatan syafah ba'da ini Bapak Ibu, maka tiang hanya membacakan 4 hadis pada majelis kita malam ini. Mudah-mudahan berkah Bapak Ibu, dan nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada majelis-majelis kita pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan tiang pelungguh diberikan panjang umur, sehat afiat oleh Allah, sehingga kita bisa selalu bersilaturahim, dan silaturahim kita ini kita isi dengan hal-hal yang banyak memberikan faidah, manfaat bagi kita untuk perbaikan dan menyempurnakan cara kita untuk
melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah wa jammilna bil afiyah wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma fiqhal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.